Ini kan dieksploitasi si Bambang Trinya ini gitu. Dia diajak untuk masuk ke channelnya, wawancara berkali-kali sampai 5 kali gitu ya, dimanfaatkan betul. Tapi kemudian balasan yang diberikan kepada si Bambang Tri cuma seperangkat alat sholat, cuma souvenir gitu, yang harganya cuma ratusan ribu. Keuntungannya udah jutaan yang diambil sama Sugi Nur gitu ya. Yang dikasih sama Bambang Tri cuma ratusan ribu rupiah. Dan itu masih membuka donasi, masih meminta donasi kepada masyarakat, kepada penontonnya untuk menyumbangkan uangnya kepada Sugi Nur. Kan Bambang Tri nggak tahu Sugi Nur dapat berapa sumbangan. Selamat malam semuanya. Cerita soal Bambang Trimulyono yang dulu pernah menulis buku Jokowi Undercover yang isinya semua cerita hoax terkait keluarga presiden yang menuduh bahwa ibu kandung Pak Jokowi bukan ibu yang asli dan sebagainya, itu akhirnya membuat Bambang Trimulyono divonis hukuman 3 tahun penjara. Nah, setelah dia keluar dari penjara, sekarang nulis buku lagi. Jokowi Undercover 2 yang isinya terkait ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, dulu kalau yang pertama dia menuduh bahwa ibu kandungnya bukan ibu yang asli, sekarang menuduh ijazah palsu. Ijazahnya nggak asli gitu. Ya karena mungkin udah nggak bisa nyerang-nyerang ibunya Pak Jokowi lagi karena ibu kandungnya Pak Jokowi sudah meninggal dunia. Sekarang yang diserang ijazahnya. Cuma belum sempat dicetak, belum sempat dijual bukunya, ini ternyata Bambang Tri malah ditangkap duluan. Saya awalnya nggak terlalu peduli gitu. Saya pikir ya udahlah ini lucu-lucuan aja. Ini orang gila yang kemudian dapat angin dan dapat panggung sosial media, ya biarin aja lah gitu ya. Awalnya saya pikir ya selucu itu. Tapi belakangan terkait penangkapan Bambang Tri, ini ternyata ditangkap sama Sugi Nur. Dan pasal yang dikenakan itu nggak cuma soal berita bohong, tapi juga pasal penistaan agama. Ini akhirnya saya jadi cari tahu, ini masalahnya apa kok tiba-tiba penistaan agama? Dari ijazah palsu kok penistaan agama? Ternyata yang dipermasalahkan adalah karena Bambang Tri ini sempat podcast dengan Sugi Nur dan melakukan mubahalah atau doa-doa yang menantang, yang mengancam orang lain atau mengancam dirinya sendiri, dan itu adalah sumpah-sumpah yang sangat-sangat keras dan luar biasa menakutkan gitu. Maka kemudian menurut pihak kepolisian gitu, ini masuk ke dalam kategori penistaan agama. Dan gara-gara ini, maka Sugi Nur juga diangkut sama-sama dengan si Bambang Trimulyono. Ini bukunya belum dicetak gitu ya. Orangnya udah masuk penjara duluan. Kalau dulu masih mending tuh. Jokowi Undercover 1 itu masih sempat dicetak, dijual gitu ya. Ya dipasarkan secara online di medsos gitu. Itu sempat ada orang beli lah. Nah sekarang ini belum sempat orang baca gitu, baru tuduhan-tuduhan video gitu, baru hadir di podcastnya Sugi Nur udah masuk. Nah karena saya penasaran dengan mubahalahnya gitu ya, saya akhirnya mencari tahu. Ternyata memang ada sumpah-sumpah atau mubahalah. Mubahalah itu sumpah gitu, sumpah yang keras atau kasar gitu ya. Yang intinya itu sumpah-sumpahnya adalah menantang gitu, bahwa semua orang yang tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Bambang Trimulyono gitu ya, padahal itu adalah sebuah fakta yang benar gitu, maka laknat keluarganya, laknat hidupnya, hilangkan barokah hidupnya dan sebagainya. Tapi sebaliknya, kalau Bambang Tri ternyata salah, data-datanya salah dan dia cuma fitnah gitu, maka Bambang Tri ini siap dilaknat juga, dikutuk gitu ya, keluarganya dihancurkan, barokah hidupnya dirampas gitu ya, dan gak ada barokah hidup dalam dirinya gitu, sehingga dia menjadi orang yang ya terlaknat sekali gitu. Saya terus terang melihat sumpah-sumpah kayak gini itu sebelumnya pernah terjadi juga. Sugi Nur itu kan memang ciri khasnya sumpah mubahalah kayak gini. Tapi yang ini entah gimana ceritanya terlihat mengerikan, tapi di sisi lain juga lucu gitu, karena Sugi Nur itu setelah melakukan mubahalah gitu ya, yaitu ada beberapa video, saya cuma lihat singkat-singkat aja gitu ya. Si Sugi Nur ini malah bilang bahwa
setelah mubahalah ini, coba cek keluarga kalian, apakah baik-baik saja. Coba cek saldo kalian, apakah baik-baik saja, katanya. Kepada semua orang yang nggak percaya dengan omongan atau informasi dari Bambang Trimulyono. Saya termasuk yang nggak percaya, gitu kan. Saya termasuk yang menertawakan, yang menentang, dan meyakini bahwa itu semua adalah hoax, gitu. Akhirnya gara-gara Sugitnur itu mengancam kayak gitu, coba cek saldo kalian, gitu. Saya akhirnya cek saldo saya. Aman-aman aja tuh. Ya selama sebulan terakhir ya nggak ada masalah apa-apa gitu. Ya bayar cicilan ya bayar tepat waktu gitu, bayar untuk makan, listrik, bensin, solar aman gitu, nggak ada masalah gitu ya. Keluarga saya juga ya aman, nggak ada masalah gitu kan. Akhirnya apa, saya meyakini bahwa saya bener nih kayaknya. Akhirnya saya meyakini bahwa kayaknya salah nih si Sugitnur sama si Bambang Tri nih. Ya karena lucu gitu. Dia mengancam, wah lihat saldo kalian habis ini dan sebagainya gitu. Saldo kita sih aman-aman aja gitu. Saldo saya ya aman, ya kayak biasanya lah. Lebih baik dikit lah gitu ya. Ya belum sempat untuk beli mobil baru memang gitu ya. Karena nggak boleh kata Pak Jokowi. Nggak boleh bermewah-mewahan katanya. Ya tapi aman gitu, aman-aman aja gitu. Nah sebaliknya gitu, dalam kesempatan ini saya jadi mempertanyakan juga gitu. Saldonya Sugitnur sama Bambang Tri kayak gimana? Gimana saldonya, isinya? Aman atau enggak? Ya karena terus terang ketika saya melihat Bambang Tri dan Sugitnur melakukan sumpah kayak gitu yang mengancam orang lain yang nggak percaya dengan Bambang Tri gitu ya. Saya terus terang heran gitu. Kenapa ada orang yang seberani itu? Karena terus terang kalau misalkan saya dalam posisi yang benar gitu ya, dan saya meyakini benar, saya meyakini data-data yang saya miliki itu benar, saya tetap nggak berani untuk melakukan mubahalah yang kayak gitu, karena ini kan masih soal informasi yang bisa saja salah gitu, kecuali misalkan itu adalah sebuah tuduhan, misalkan saya dituduh berzina misalkan, maka ketika disumpah saya berani tuh, kalau saya benar saya berani gitu untuk bersumpah. Tapi ini kan soal informasi yang tidak dilalui sendiri oleh si Bambang Tri dan Sugitnur gitu. Kenapa seberani itu? Dan saya nggak ngerti juga dengan konsep orang-orang yang komentar di videonya Sugitnur itu, ada ribuan orang gitu ya yang menganggap bahwa Bambang Tri ini wah luar biasa, wah dia ini beriman dan sebagainya. Saya nggak ngerti dengan konsep pikiran orang-orang ini gitu. Ya tapi karena memang kadrunista itu ada ratusan ribu orang di Indonesia, maka mungkin salah satunya adalah yang nonton video-videonya Sugitnur. Cuma bagi saya gini, sebenarnya nggak usah sumpah gitu. Sumpah-sumpah seperti itu memang mengerikan secara ucapan, dan itu kalau memang terjadi kepada hidup kita, wah itu ngeri sekali. Tapi sebenarnya yang perlu patut diwaspadai oleh Sugitnur dan Bambang Tri sebenarnya adalah doa-doa dari orang-orang yang mereka zolimi, dari orang-orang yang mereka fitnah gitu. Ini Pak Jokowi difitnah bahwa ijazahnya palsu. Sebelumnya Pak Jokowi difitnah bahwa ibu kandungnya bukan ibu yang asli gitu. Jadi fitnah-fitnah seperti ini gitu ya, ini dalam agama Islam gitu ya, orang yang dizolimi, orang yang difitnah gitu ya, itu doanya itu nggak ada sekat gitu, nggak ada penghalang, dia langsung sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu, dan bisa langsung dikabulkan hari itu juga gitu ya, doa-doa orang yang terzolimi. Nah yang patut diwaspadai bagi Sugitnur sebenarnya dan Bambang Tri itu adalah keluarga presiden gitu. Kalau Pak Jokowi mungkin nggak sempat berdoa, mendoakan Sugitnur dan Bambang Tri untuk melarat dan sebagainya, mungkin nggak sempat gitu, karena Pak Jokowi ya banyak kerjaannya, banyak urusannya, ya sibuk sekali gitu, jadi nggak sempat gitu. Kalau kayak si Gibran misalkan, dia wali kota Solo juga mungkin sibuk gitu ya. Kahiyang sebagai istri dari wali kota Medan mungkin juga dia nggak sempat untuk merhatiin isu ini atau mendoakan Bambang Tri dan Sugitnur gitu ya. Kaisang juga sebagai anak mungkin juga dia sibuk gitu ya, ngurusin semua bisnis yang dimiliki oleh Gibran dan bapaknya gitu, karena pejabat publik nggak boleh megang perusahaan misalkan gitu ya. Jadi mungkin mereka ini orang-orang yang sibuk gitu ya. Tapi orang-orang di luar keluarga inti gitu ya, misalkan besannya Pak Jokowi, misalkan mereka nggak terima, misalkan mereka mendoakan kepada Bambang Tri dan Sugitnur misalkan, ini kan ngeri sekali gitu. Udah jelas-jelas itu adalah cerita-cerita hoax gitu ya. Sebelumnya si Bambang Tri sudah terbukti dia melakukan hoax, makanya kemudian dia masuk penjara. Sekarang masih gak kapok cerita soal ijazah palsu.
Dulu nuduh ibu Pak Jokowi palsu, sekarang ijazahnya dianggap palsu gitu. Ini terus terang kenapa ada orang yang nggak takut kayak gini gitu ya. Sugi Nur itu bagi saya adalah orang yang paling berani di dunia di abad ini gitu. Karena menantang Tuhan gitu. Laknat saya, laknat. Waduh, ngeri gitu. Ngeri gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Sugi Nur dan Bambang Tri ini luar biasa mengerikan, dan saya nggak ngerti kenapa mereka melakukan itu. Karena saya terus terang, saya mendengar banyak cerita lah, orang-orang yang terkena karma, mulai dari orang biasa sampai pejabat publik, pejabat yang masih aktif sekarang, ada juga yang kena karma terkait apa yang sudah dia lakukan di masa lalu. Itu banyak sekali gitu ya. Nah, apakah orang seperti Bambang Tri dan Sugi Nur ini nggak pernah mengalami karma yang kayak gitu, sehingga mereka tuh tetap petantang petenteng gitu, seolah-olah nggak takut dengan kutukan, nggak takut dengan azab gitu, nggak takut mati, kayaknya berani sekali gitu. Jadi pada akhirnya saya kan ngelihat bahwa kayak ijazah palsu ini mustahil gitu, mustahil itu dianggap palsu gitu, karena Pak Jokowi kan dulu nyalon dari wali kota, kemudian pilkada di Pilgub DKI gitu ya. Dan Pak Jokowi adalah orang yang tidak dikehendaki oleh penguasa waktu itu. Karena Pak Jokowi kan mau maju sebagai calon presiden waktu itu gitu ya. Itu kalau penguasanya SBY dan dengan segala intelijen yang dia punya, kalau itu memang ada celah gitu ya, kalau memang ada sedikit kesalahan terkait ijazah palsu, ibu kandungnya nggak asli dan sebagainya, itu kan sudah bisa diproses sejak dulu gitu, sebelum jadi calon presiden. Tapi itu kan memang nggak ada, itu memang sebuah fakta dan nggak bisa diotak-atik lagi. Itu adalah sebuah cerita yang benar dari keluarga presiden dan ijazahnya gitu. Tapi orang-orang hari ini gitu, gara-gara Bambang Tri tetap mempercayai gitu bahwa ijazah Pak Jokowi itu bisa saja palsu. Saya ya nggak ngerti lah dengan kelompok orang-orang ini. Cuma kan kembali lagi soal sumpah dan mubahalah gitu ya, yang sangat mengerikan sekali. Sebenarnya kalau kita melihat kehidupan Bambang Tri gitu ya, ketika dia di penjara, kemudian istrinya hamil, dan kemudian sekarang istrinya itu gak mau menerima Bambang Tri Mulyono pulang gitu kan. Itu kan sebenarnya adalah sebuah cerita bagaimana keluarga Bambang Tri itu sudah seberantakan itu. Udah buruk lah keluarganya, udah berantakan hidupnya gitu ya. Nah tapi masih berani untuk melakukan sumpah dan mubahalah. Udah tahu keluarganya sudah berantakan, masih mau mubahalah dan sumpah-sumpah kayak gini gitu. Udahlah dia mendapatkan balasan gitu di dunia gitu dengan keluarganya berantakan dan hamil oleh orang lain. Lah kok sekarang masih minta dilaknat dan sebagainya. Apa kurang penderitaan yang diterima oleh si Bambang Tri Mulyono ini gitu. Tapi ya di beberapa podcastnya si Sugi Nur gitu ya, dia merasa bahwa dia masih punya kans dan peluang untuk maju sebagai calon presiden katanya. Kalau bisa memenangkan pengadilan terkait ijazah palsu Pak Jokowi. Wah, hebat sekali. Mau maju dari partai mana? Siapa yang mau ngajuin siapa? Tapi dari cerita dari beberapa videonya Sugi Nur gitu ya, saya akhirnya ngerti gitu. Tujuan dari mereka melakukan podcast itu ternyata tujuan utamanya adalah minta donasi, minta sumbangan. Ya karena bukunya belum dicetak gitu ya, maka buat semua yang dermawan, yang mau menyumbangkan gitu katanya, mari kita bersama-sama katanya untuk nyumbang pencetakan buku dari Bambang Tri Mulyono ini gitu. Nah, Bambang Tri juga minta ke Sugi Nur, Bapak juga ikut nyumbang Gus katanya. Ya berapa aja terserah. Oh siap, deal katanya. Minta donasi ujung-ujungnya. Nah cuma lucunya dari dia minta donasi gitu ya, logikanya dia tuh nggak jalan gitu. Karena klaim sebelumnya dia bercerita bahwa Jokowi undercover 1 yang membuat dia masuk penjara, itu katanya itu dipesan oleh 1 juta orang, 1 juta eksemplar gitu ya. Dipesan katanya. Tapi sekarang dia nggak punya uang untuk mencetak bukunya sendiri. 1 juta eksemplar, kalau ngambil untungnya 10.000, itu udah 10 miliar gitu. Nah terus uang 10 miliar nih kemana kok sekarang nggak ada hasilnya, terus masih open donasi kayak gitu, masih minta sumbangan. Lucu gitu, masih minta donasi.
Padahal yang saya tahu dulu menurut beritanya gitu, itu Bambang Tri itu kan jualan buku di medsos gitu ya. Itu dijualnya 200.000 untuk buku yang isi tebalnya tuh 400.000 gitu ya. 400 halaman. Lalu kemudian dia mengklaim bahwa dia ngambil untung 50.000. Jadi 50.000 kalau memang 1 juta eksemplar ya udah 50 miliar gitu ya. Nah terus sekarang masih minta donasi, masih minta dukungan untuk mencetak buku lagi. Ini mana yang bener nih? Terjual 1 juta atau nggak terjual sebenarnya? Cuma klaim-klaim aja. Tapi dari sekian banyak cerita yang ditampilkan di video-videonya Sugih-Nur, terus terang saya kasihan dengan Bambang Trimulyono gitu. Asli saya kasihan gitu karena dia ini dieksploitasi sebenarnya gitu ya. Semua orang tuh udah nggak percaya sama dia sebenarnya gitu. Tapi karena ada orang-orang yang memang nggak suka dengan Pak Jokowi gitu ya, maka kemudian dia dieksploitasi sedemikian rupa. Kalau kita lihat di channelnya Sugih-Nur gitu ya, itu ada 5 video kalau nggak salah. Ya video mubahalah sendiri, yang wawancara sendiri terkait buku Jokowi, ada wawancara nggak jelas lagi, ada itu. Terus kemudian Sugih-Nur klarifikasi soal pemanggilan oleh pihak kepolisian dan sebagainya, itu ada 5 atau 4 video gitu. Nah dan semuanya itu ya di atas 100.000 viewsnya. Ya rata-rata ya mungkin sekitar 2 juta dia dapatnya setiap video gitu ya. Ini kan dieksploitasi si Bambang Trinya ini gitu. Dia diajak untuk masuk ke channelnya, wawancara berkali-kali sampai 5 kali gitu ya, dimanfaatkan betul. Tapi kemudian balasan yang diberikan kepada si Bambang Tri cuma seperangkat alat sholat, cuma souvenir gitu, yang harganya cuma ratusan ribu. Keuntungannya udah jutaan yang diambil sama Sugih-Nur gitu ya. Yang dikasih sama Bambang Tri cuma ratusan ribu rupiah. Dan itu masih membuka donasi, masih meminta donasi kepada masyarakat, kepada penontonnya untuk menyumbangkan uangnya kepada Sugih-Nur. Kan Bambang Tri nggak tahu Sugih-Nur dapat berapa sumbangan. Jadi ya yang kasihan ya Bambang Trimulyononya gitu. Dia udah pasti bisa masuk penjara lagi gitu ya. Duit ya dia nggak dapet, jelas-jelas dia nggak dapet gitu. Karena semuanya masuk ke Sugih-Nur, donasinya ya masuk Sugih-Nur, AdSense-nya masuk Sugih-Nur. Yang kasihan ya Bambang Tri gitu. Apalagi didukung sama pengacara Khozinuddin. Khozinuddin ini saya ada satu grup WA sama dia gitu ya. Orang ini pentolan HTI, orang ini aktivis HTI gitu. Sebelum HTI dibubarkan ya, sekarang masih sama tuh. Ya, masih soal penyebaran isu-isu terkait Pak Jokowi ya, karena dia mungkin nggak terima HTI dibubarin gitu ya. Ya sekarang dia ketika ada Bambang Tri yang mengajukan gugatan ijazah palsu Pak Jokowi, dia menjadi kuasa hukumnya, dia mendukung gitu. Ini kan artinya si Bambang Tri ini cuma dimanfaatkan sama si orang-orang HTI gitu ya, dimanfaatkan sama Sugih-Nur untuk AdSense dan subscriber view-nya gitu di YouTube-nya sendiri gitu. Sementara Bambang Trinya ya nggak dapat apa-apa gitu. Keluarganya sudah hancur, istrinya ya hamil sama orang lain gitu kan. Kasihan gitu. Cuma gimana caranya ya kita bantu dia, lawang orangnya juga ngerasa nggak salah gitu ya. Kita mau doakan juga lucu gitu. Lawang kita didoakan supaya dilaknat kalau nggak percaya dengan Bambang Tri. Kita mau doain apa gitu. Jadi saya nggak tahu lah, tapi ya saya pikir gitu ya, semoga Bambang Tri ini diberikan kehidupan yang yang baik lah gitu ya. Ya nggak tahu lah gimana caranya, gimana ceritanya Tuhan menciptakan dan menyediakan jalannya. Ya semoga nggak terlalu buruk lah hidupnya gitu ya. Karena asli saya tuh kasihan sekali dengan si Bambang Trimulyono ini gitu. Ya semoga dengan terlepas dengan apa yang sudah dia lakukan kepada Pak Jokowi gitu ya, tetap aja saya pikir dia punya kehidupan gitu ya, punya kehidupan sendiri dan ya semestinya nggak kayak gini banget hidupnya gitu. Tapi ya terlepas dari itu ya yang penting kita doakan saja, selebihnya ya terserah dia dan Sugih-Nur gitu. Pada akhirnya ya saya pikir itu semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Semoga habis ini nggak ada lagi cerita-cerita yang seperti atau diikuti oleh orang lain untuk mengikuti jejaknya si Bambang Trimulyono. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.